Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak dan dengarkan kuliah subuh yang keempat di Masjid Al-Hazirin, Perumahan Permata Intan Regensi, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Mari kita simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Nikmatnya tentunya ketika kita masih bisa melaksanakan di antara kewajiban kita, tugas kita kepada Allah. Yang jelas visinya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mewujudkannya, buktinya tentu satu dengan kajian Islam kita, ibadah thalabul ilmi kita. Satu ibadah yang tidak mengenal batasan waktu dan jarak, kata Rasulullah, minal mahdi ilal mahdi. Tentu kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan ini Allah mencatatnya sebagai amalan sholihan makbulan, amal yang telah menjadi investasi kita di hadapan Allah. Yang kedua, kita bisa mewujudkannya dengan ibadah saum kita, yang hari ini kita memasuki hari yang keempat. Subhanallah. Tentu kita berharap ibadah saum kita ibadah saum yang makbul, yang menghantarkan akan janji-janji Allah dan Rasul. Kita berlindung kepada Allah, tentunya ibadah saum kita seperti yang disyaratkan dalam hadisnya. Kata Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa zuwal." Kata Rasulullah, banyak orang-orang yang saum tapi pahala saumnya hanya mendapatkan lapar dan haus. Di hadapan Allah nihil, dia tidak mendapatkan nilai apapun. Perjalanan Ramadan tentu masih panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita optimalkan, maksimalkan dengan ibadah yang terbaik, amal soleh yang terbaik, ketaatan yang terbaik, sehingga Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan yang telah lalu, insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam qudwah hasanah kita semua, ya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Tentu kita berharap Rasulullah mencatat kita, mengakui kita
dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah Ustaz ingin menyampaikan satu tema, satu kajian terkait dengan ahkam Ramadan, sasaran daripada ibadah saum Ramadan, targetan daripada ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan tema ini menjadi bahan kontrol, evaluasi untuk terus kita memuhasabah diri. Selama ini kita saum, apa sih targetnya, apa sih tujuannya? Pak saum kan ya? Ibu-ibu saum? Kenapa kita saum? Pak, kita saum kan? Kenapa kita saum? Gak ada makanan. Karena nggak ada makanan. Atau tetangga saum, masa kita nggak saum? Malu sama tetangga pada saum, kita nggak saum. Masih banyak mungkin di kalangan umat Islam yang punya pemahaman risalah saumnya seperti ini. Atau misalkan sekarang bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kan kita saum. Jadi ibadah saum hanya sebatas rutinitas tahunan. Tidak sedikit orang punya pemahaman seperti ini. Makanya pada kesempatan ini insyaallah kita ingin mencoba membahas tema kita terkait dengan ahdaf Ramadan, targetan sasaran daripada ibadah saum kita. Nah, di dalam Al-Quran, dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 185, ayat 186, Allah menegaskan ada 3 target, ada 3 sasaran yang harus menjadi ahdaf dalam ibadah saum ini. Makanya nanti kita evaluasi, sudahkah kita meraih target-target yang Allah arahkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika kita melihat di surat Al-Baqarah ayat 183, ayatnya insya Allah kita sudah pada ma'lum mafhum, kita sudah hafal ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, lihat ujung ayat. Inilah target yang pertama, sasaran yang pertama, ahdaf yang pertama, kenapa Allah mewajibkan kita untuk saum. Kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya dengan saum kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Kita menjadi muttaqin. Pak, rugi ibadah saum kita kalau tidak menghantarkan kita menjadi hamba Allah pilihannya. Rugi ibadah saum kita kalau ibadah saum kita tidak menghantarkan kita menjadi hamba Allah pilihannya. Makanya 3 saum ibadah kita evaluasi, sudah gak bisa menghadirkan ketakwaan dalam dada kita. Alhamdulillah, kalau saum tiap tahun kita lakukan malah menjauhkan ketakwaan dalam dada kita atau menghilangkan ketakwaan dalam dada kita. Padahal ketakwaan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam hidup, sesuatu yang sangat penting. Ingat Pak, bahwa rif'ah manusia, karomah manusia di hadapan Allah bukan karena tampannya, bukan karena cantiknya, bukan ukuran di hadapan Allah, bukan karena kaya dan miskinnya, bukan karena punya jabatan tidaknya, bukan ukuran di hadapan Allah. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah takwanya. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun, bahwa target yang pertama, sasaran yang pertama dari ibadah saum adalah untuk menghantarkan kita menjadi hamba Allah pilihan. Siapa? Al-muttaqin, manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Karena kemuliaan manusia itu bisa. Sampai Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum ay taqwakum, kata Rasulullah. Allah
tidak akan pernah memandang lahiriah kita. Yang Allah akan pandang adalah yang ada di dalam dada kita. Yang dimaksud kata Rasulullah, ay taqwakum, ketakwaan kalian. Cantik, tampan, ketika hilang ketakwaannya, hina di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia ia dilulukan jadi idola bagi anak-anak muda, tapi di hadapan Allah hina. Orang diberikan kekuasaan tetapi hilang ketakwaannya, seperti Fir'aun. Lihat Ramses kedua, penguasa di zaman Nabi Musa, hina di hadapan Allah, menjadi tontonan manusia karena Allah abadikan sejarahnya dalam Al-Quran. Kayak hilang ketakwaan dalam dadanya, hilang, maka hina di hadapan Allah. Lihat Qarun yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran menjadi sejarah yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Tapi ketika Allah memberikan ketakwaan kepada kita, ketika Allah memberikan segalanya, seperti halnya Allah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan kekayaan, bahkan kecerdasan, ilmu komunikasi, ilmu bahasa. Tapi lihat bagaimana Nabi Sulaiman yang luar biasa ketakwaannya, tidak lupa. Bahkan dia meminta kepada dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkur, dan sebagainya. Ini pentingnya takwa. Bahkan kata Allah, ingat, tidak ada bekal yang paling utama dalam hidup adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekal dirilah kalian, dan tidak ada bekal yang paling baik dalam hidup adalah ketakwaan. Ramadan momentum untuk berbekal takwa. Jangan kita sia-siakan. Kita tidak tahu, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Ketika Allah masih memberikan waktu kesempatan, ketika saudara kita tidak bisa sampai karena musibah, karena penyakit, karena corona, Allah tidak sampaikan, kita diberikan waktu, optimalkan, maksimalkan, jangan kita buang, jangan kita sia-siakan. Malamnya kita hidupkan dengan ibadah, siangnya juga sama, sibukkan dengan amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahkan ingat, seseorang akan ada dampak asar dalam dirinya ketika Quran disampaikan. Kalau ada takwa dalam dada. Bapak Ibu rajin ngaji, tadabbur sendiri, ikut kajian-kajian, bahkan satu hari sampai 5-6 kajian Islam, pengajian kita hadiri. Dalam dada kita ketika tidak ada takwa, tidak akan pernah ada asar, tidak akan ada pengaruh. Ini pentingnya takwa. Makanya kata Allah, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran akan menjadi petunjuk bagi kita ketika ada takwa dalam dada kita. Akan berbekas Quran ketika ada takwa. Hilang takwa, lihat hari ini. Kalau orang kafir yang ngomongnya kita enggak terlalu itu kaget, tapi kalau statement muncul dari orang Islam, tokoh-tokoh Islam, ngeri ketika ketakwaan hilang dalam dadanya. Bagaimana dia memberikan statement terhadap Al-Quran? Sampai bilang Al-Quran ini katanya Al-Quran yang sudah tidak relevan dengan zaman. Coba bayangkan, yang ngomong itu tokoh Islam. Ketika takwanya hilang, yang memberikan statement tuduhan bahwa Al-Quran sumber radikalisme, sumber intoleransi, kan tokoh Islam. Ketika hilang takwanya, bukannya bangga dengan Quran, malah memusuhi Al-Quran, menuduh. Lihat terhadap Al-Quran seperti itu. Syariatnya, kitab sucinya dia hinakan ketika hilang ketakwaan dalam dada. Makanya inilah sasaran yang pertama yang harus terus kita evaluasi, kita kontrol. 3 hari yang lalu ibadah saum kita sejauh mana menanamkan ketakwaan dalam dada kita. Rugi kalau kemudian ibadah saum kita tidak mampu menghantarkan kita menjadi orang yang lebih takwa lagi. Bahkan di ayat yang lain ingat, Allah ciptakan surga karena tidak ada tujuan hidup kita ada itu. Kita selalu ujung-ujungnya pengen surga, kita sholat yang 5 waktu surga, hadir di majelis ilmu, kita ngantuk, lelah, capek, ingin surga. Tapi kata Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, uiddat lil muttaqin, surga yang seluas langit-langit dan bumi Allah janjikan hanya bagi orang-orang yang takwa.
Makanya rugi kalau suami kita tidak mampu menghantarkan kita menjadi hamba Allah ini. Kalau begitu Ustaz, takwa apa artinya takwa? Saya membaca dalam tafsir Sofatul Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni yang beberapa bulan yang lalu saya ini meninggal, Allah Akbar. Dalam tafsirnya Sofatul Tafasir, beliau menyampaikan bahwa ittifaq semua ulama mufassirin ketika mengartikan takwa dengan kalimat imtisalul awamiri wazinamun nawab. Jadi takwa itu orang yang mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah takwa. Dan Ramadan mendidik itu. Makanya mudah-mudahan kita di bulan Ramadan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasul. Kita bisa menjauhi hal-hal yang melanggar Allah dan Rasul. Atau kalau yang punya kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam bab terakhir ada bab doa dan bab dzikir. Sampai kata Rasul, ada kalimat yang gampang diucapkan, ringan untuk kita ucapkan, tetapi akan memberatkan mizan amal soleh kelak di hadapan Allah. Karena kita akan dimizan. Sampai di surat Al-A'raf ayat 8 ayat 9 itu kata Allah, wal waznu yauma idinil haq, bahwa kita akan dimizan, ditimbang amal kita itu adalah sebuah hak. Tidak boleh kita ragukan. Kemudian kata Allah, siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang yang sukses, yang beruntung. Surat Al-Quran juga mengingatkan kita begitu. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Bahwa kita akan dimizan. Yang berat amal baiknya, insyaallah mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, surga. Tetapi yang ringan kebaikan, yang berat salahnya kata Allah adalah neraka. Alhamdulillah. Kalimat apa? Rasul kemudian mengajarkan kalimat tasbih yang luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanal adzim. Silakan dzikron kasiro. Basahi bibir ini dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kuat hubungan kita dengan Allah, kemudian tertanam ketakwaan dalam diri kita. Bahkan ada kalimat tasbih yang tanpa batasan waktu, tanpa batasan bilangan. Dan Rasul suka senantiasa membaca tasbih ini setiap pagi dan petang. Ada doa namanya ma'sur atau ma'surah. Ada yang sugro, ada yang kubro. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan, karena inilah doa yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Mudah-mudahan dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang sering kita bacakan, kuat hubungan kita dengan Allah, kemudian tertanam ketakwaan dalam dada kita. Satu. Dua, dengan cara apa Ustaz menguatkan hubungan dengan Allah, konteks zikir kita kepada Allah, bitilawatil Quran. Dengan cara memperbaiki kembali interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Atau sabar aja Dewan, Al-Quran 5. Alhamdulillah. Kita berazam, Pak, di tahun ini Ustaz saya ingin hatamkan 1 kali, saya ingin hatamkan 2 kali. Kapan lagi kita berhubungan baik dengan Al-Quran, berinteraksi yang baik dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah kekuatan kita. Sampai Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati rasulih. Apalagi kita hidup di akhir zaman, jauh dari Al-Quran sudah. Karena sekarang itu luar biasa fitnah-fitnah agama hari ini. Sampai ada yang muslim Jumatan saja pengennya virtual kan. Kalau ta'lim begini boleh pakai Zoom, masa Jumatan pakai Zoom virtual di rumah itu? Masya Allah, ini fitnah-fitnah agama. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, udah. Fitnah agama itu hari ini. Makanya kalau kita jauh dari Al-Quran, bahayanya luar biasa. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya kuatkan kembali hubungan kita dengan Allah dengan cara zikir kepada Allah. Nah, salah satu konteks zikirnya adalah bitilawatil Quran. Makanya Bapak Ibu kalau sedang tadarusan lagi baca Quran, dia sedang berzikir kepada Allah. Yuk, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan atau 2 kali, 3 kali. Imam Syafi'i yang kemudian ini menjadi madhab bagi kebanyakan di negeri kita. Ya, Syafi'i.
ulama besar yang luar biasa keberkahan ilmu. Dalam usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Makanya dia ketika sudah menjadi syekh ulama besar, kalau siang dia baca Quran, hatam dia baca Quran. Kalau malam dia baca Quran, dia hatam baca Quran. Jadi kalau Ramadan seperti tahun ini 30 hari, ya, kalau siang hatam, malam hatam, 30 hari, 3 kali 2. Di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran selama 60 kali. Insya Allah, para makanya keberkahan ilmunya luar biasa dan semuanya begitu para ulama-ulama. Karena Qurannya dimasukkan ke sini, jadi Qurannya sudah hafal di luar kepala. Kita mah Qurannya sudah di luar kepala dalam arti nggak hafal, malas lagi baca Quran. Mau kapan lagi Ramadan menjadikan momentum bagi kita untuk menghantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa, hamba Allah pilihan al-muttaqin. Padahal luar biasa. Rasulullah sampai dalam hadis begini kan, dalam hadis alif lam mim itu bukan 1 huruf kata Rasulullah, tapi alif lam mim 3 huruf, 1 hurufnya 10 kebaikan. Coba bayangkan, apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan. Sampai kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa inna lahu sab'an yaumil qiyamah. Baca oleh kalian Al-Quran, di antara amal yang mensyafaati kita nanti pada hari kiamat adalah amal membaca Al-Quran. Baru dalam hadis begini Rasul mengingatkan kita, kata Rasul begini, yutba'ul mayyita salasan. Jadi kalau ada yang meninggal, yang wafat, yang mengikuti yang mati itu 3 kata Rasul. 1 ahlu keluarganya, 2 maluhu hartanya, 3 akmaluhu amalnya. Tapi kata Rasulullah, yarji'u isnani, yang 2 hal ini akan kembali lagi. Siapa? Harta dan keluarganya. Coba kita lihat, ada yang meninggal, orang juga lah, kayanya luar biasa. Tapi ketika meninggal, istrinya cuma sampai ke kuburan, dia hanya sebatas menangis, anaknya juga hanya bisa mengantarkan ke kuburan. Setelah itu balik lagi kan. Walaupun di awal-awal dia berjanji, aku tidak bisa hidup tanpamu, baik. Udah meninggal, suaminya udah sampai kuburan, balik lagi, anaknya cinta sama ayahnya, balik lagi. Harta-hartanya juga sama. Di Jakarta kan ada satu pemakaman yang harganya miliaran itu, apa namanya? San Diego Hill. Sampai ketika ada yang meninggal, pakai Al-Qurannya bukan pakai api, pakai Al-Fatihah. Tapi ada nggak yang dibawa mobilnya ketika wafat, istri yang cantik ikut dibawa, anaknya? Enggak. Harta anaknya balik lagi. Wayang dan kata Rasulullah yang abadi adalah 1, apa amalnya? Amal inilah yang akan menyertai seorang hamba Allah ketika hidup sampai kemudian dia menghadap Allah. Makanya mudah-mudahan amal baca Quran ini yang senantiasa memberikan pembelaan kepada kita. Tidak ada ujian yang paling berat ketika kita syakaratul maut. Iblis, bahkan pemimpin iblis yang datang untuk menggoda kita, ingat yang akan memberikan pembelaan kepada kita untuk melawan fitnah terbesar itu adalah tilawah Quran, amal baca Quran itu. Ketika kita masuk ke alam barzakh, maka amal Quran kita yang akan membela kita dan menyertai kita, nemenin kita. Atau ketika kita dibangkitkan, maka amal Quran itu yang terus sampai kelak menghadap Allah, sampai ke surganya Allah adalah amal baca Al-Quran. Makanya Ramadan jangan sia-siakan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kenapa Rasul menyebutkan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan di surat Toha, nanti dilihat ya, surat 20 ayat 124 sampai ayat 126. Ayat ini menjelaskan terkait dengan akhtarul isyanil Quran, bahayanya ketika kita sudah melupakan Al-Quran. Apalagi memusuhi Al-Quran, melupakan, gak baca. Lihat ayatnya, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang kalau sudah berpaling dari peringatanku, yang dimaksud adalah Al-Quran, dia jarang membacanya, tadabbur apalagi mengamalkannya. Dengarnya saja sudah enak dengar baca Quran, sampai kalau ada ngorotal diperdengarkan lewat masjid merasa gerah. Ada dia seorang muslim, agak dengan gitu, sampai ngusul-ngusul datang, kadang padahal 10 menit mau sholat subuh biasanya ada ngorotal dulu, biar bangun diingatkan. Ada muslim sampai datang-datang marah-marah, karena mungkin dia sedang tidur, bising dengan Al-Quran. Nah, orang kayak begitu kata Allah,
ma'isyatan dan aku akan timbangkan kehidupan yang sempit kepada orang itu. Makanya Pak, kalau kita dalam bisnis kok gagal terus evaluasi, mungkin kita jauh dengan Al-Quran, jarang baca Quran. Kalau yang lain rumah tangganya harmonis, kok kenapa kita harmonika mungkin aja gitu, masalah kecil jadi besar. Mungkin di rumah istrinya jarang baca Quran, istrinya jarang baca Quran, masalah kecil jadi besar. Ketika kita sakit padahal ikhtiar maksimal sampai tabungan habis, tanah kita jual, investasi kita apa kita jual untuk berobat, tetapi kenapa tidak sembuh-sembuh? Segera evaluasi. Mungkin kita jauh dari Al-Quran, kita jarang baca Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah sifat obat, bukan untuk ya obat-obat psikis saja, tetapi obat fisik dan obat psikis. Yang ngeri kata Allah, orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, dia lupakan Al-Quran, apalagi kemudian memusuhi Al-Quran. Kata Allah, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah akan kumpulkan kelak di akhirat dalam kondisi matanya buta. Kalau buta kan matanya. Sampai di ayat 125-nya yang dibutakan ini komplain. Oh, Rabbi lima hasadtani a'ma